Perang Dunia Pertama dan Kedua tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga menciptakan kebutuhan baru akan berbagai profesi yang sebelumnya tidak terpikirkan dalam masa perang. Profesi-profesi yang unik dan menarik itu memainkan peran penting dalam mendukung upaya perang. Seperti apakah profesinya? Mari simak pada video berikut. Kriptografi merupakan seni membuat dan memecahkan kode, telah ada sejak zaman kuno. Namun, selama Perang Dunia, perkembangan dalam teknologi komunikasi membawa kriptografi ke tingkat yang baru. Dalam perang terbesar pertamanya di Perang Dunia Pertama, kriptografi masih dalam tahap perkembangan. Meskipun demikian, peran kode dan dekode dalam komunikasi militer terus berkembang, dan kemajuan teknologi semakin mendorong inovasi dalam bidang ini. Kriptografer menghadapi berbagai tantangan, mulai dari memecahkan kode musuh, hingga menjaga kerahasiaan informasi sendiri. Meskipun demikian, ada juga sejumlah keberhasilan yang signifikan yang dicapai oleh para kriptografer di berbagai belahan dunia. Dalam perang besarnya di Perang Dunia Kedua, perang tersebut menjadi medan uji utama bagi kriptografi. Kode-kode rahasia yang digunakan oleh kedua belah pihak semakin kompleks, dan para kriptografer harus bekerja keras untuk memecahkan dan menjaga kerahasiaan pesan-pesan tersebut. Salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah kriptografi selama Perang Dunia Kedua adalah kisah Alan Turing karena berhasil memecahkan kode Enigma Jerman. Itu adalah sebuah prestasi yang dianggap telah mempercepat kemenangan sekutu. Setelah Perang Dunia berakhir, pengembangan teknologi terus memengaruhi bidang kriptografi. Perkembangan komputer dan internet membawa tantangan baru dan meningkatkan kebutuhan akan keamanan informasi. Hingga hari ini, kriptografi tetap menjadi aspek kunci dalam keamanan komunikasi dan data. Penggunaan teknologi enkripsi modern menjadi fondasi bagi banyak sistem keamanan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Profesi pelukis perang selama Perang Dunia tidak hanya merekam kejadian-kejadian penting dalam sejarah, tetapi juga membantu kita memahami dampak emosional dan psikologis dari konflik bersenjata. Melalui karya-karya mereka, pelukis perang memperingatkan kita akan kekejaman perang, tetapi juga menggambarkan keberanian dan ketahanan manusia dalam menghadapi tantangan yang luar biasa. Dengan menghargai dan mempelajari karya mereka, kita dapat terus belajar dari masa lalu dan menerapkan pelajaran tersebut dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pelukis perang yang terkenal dari karya-karya mereka yaitu Paul Nash, melukis kengerian dan keindahan perang, Dame Laura Knight, memotret kehidupan wanita di perang, Otto Dix, realisme pahit tentang perang. Melukis di bawah tekanan merupakan tantangan terbesar bagi pelukis perang. Pelukis perang harus bekerja di medan perang yang berbahaya dan seringkali dalam kondisi yang tidak nyaman. Mereka harus mengatasi tantangan fisik dan psikologis untuk merekam realitas perang. Dalam situasi yang tidak pasti dan cepat berubah, pelukis perang harus menggunakan berbagai teknik untuk merekam kejadian-kejadian secara cepat dan akurat. Ini termasuk sketsa cepat, lukisan plein air, dan penggunaan catatan lapangan. Karya-karya pelukis perang seringkali menjadi inspirasi bagi budaya populer, termasuk film, buku, dan karya seni lainnya. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk narasi tentang perang dan konflik bersenjata. Profesi nelayan penjinak ranjau selama Perang Dunia bertugas untuk membersihkan perairan dari ranjau-ranjau yang ditanam oleh musuh, dan membuka jalur aman bagi kapal-kapal sekutu. Hal ini merupakan salah satu contoh nyata dari keberanian, pengorbanan, dan dedikasi dalam melindungi armada dan navigasi laut. Meskipun risiko yang dihadapi sangat besar,
nelayan penjinak ranjau tetap setia pada tugas mereka demi keselamatan umum. Pahlawan nelayan penjinak ranjau yang terkenal adalah Oliver Hazard Perry, merupakan sang pemimpin nelayan penjinak ranjau, yang dikenal karena keberaniannya dalam membersihkan perairan dari ranjau-ranjau yang membahayakan armada sekutu. Dan Joseph P. Kennedy Jr. yang merupakan kakak dari Presiden John F. Kennedy, yang memilih menjadi nelayan penjinak ranjau dan mengorbankan nyawanya dalam misi penjinakan ranjau di atas kapal pembawa bom. Setelah perang, teknologi dalam penjinakan ranjau terus berkembang. Metode-metode baru dan peralatan canggih membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam membersihkan perairan dari ranjau. Sejak zaman kuno, burung merpati telah digunakan sebagai sarana komunikasi yang handal. Kemampuan mereka untuk menavigasi merpati dari jarak jauh dan kembali ke titik asal membuat mereka ideal untuk digunakan dalam situasi darurat atau ketika komunikasi tradisional terputus. Sebab selama Perang Dunia, di mana teknologi komunikasi masih terbatas dan rentan terhadap gangguan musuh, burung merpati menjadi alat komunikasi yang sangat berharga bagi pasukan di medan perang. Mereka juga harus mampu memecahkan kode atau enkripsi pesan yang diterima. Dalam situasi yang berbahaya dan tidak pasti, operator burung merpati sering menunjukkan keberanian dan dedikasi yang luar biasa meski sedang menghadapi risiko nyata dari serangan musuh saat meluncurkan burung merpati mereka. Operator burung merpati terkenal adalah Mary of Exeter, yang dia dikenal karena keberaniannya dalam mengirim pesan darurat yang membantu menyelamatkan banyak nyawa di medan perang. William Fowler, seorang operator burung merpati dari Angkatan Darat Britania Raya, dikenal karena ketekunan dan keberaniannya dalam menyediakan saluran komunikasi yang vital selama pertempuran. Warisan operator burung merpati terus hidup dalam upaya untuk memahami dan menghargai sejarah komunikasi militer. Kontribusi mereka telah mengilhami pengembangan teknologi komunikasi yang lebih maju. Profesi perekam suara artileri selama Perang Dunia mungkin tidak terlihat mencolok, tetapi peran mereka dalam menyediakan intelijen penting untuk pasukan militer sangatlah vital. Dengan merekam dan menganalisis suara artileri, memungkinkan pasukan untuk menganalisis pola tembakan, jenis senjata yang digunakan, dan jarak serta arah tembakan. Informasi ini sangat berharga dalam perencanaan strategi militer dan mengetahui kekuatan musuh. Perekaman suara artileri di medan perang harus dapat menghadapi dan menganalisa berbagai tantangan, termasuk gangguan suara lainnya, kondisi cuaca yang buruk, dan risiko keamanan bagi personel yang terlibat. Selama Perang Dunia, terjadi berbagai inovasi dalam teknologi perekaman suara. Pengembangan mikrofon yang lebih sensitif, peralatan perekaman yang lebih ringan, dan sistem analisis data yang lebih canggih menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi perekaman. Selain kegunaannya dalam intelijen militer, teknologi perekaman suara artileri juga diterapkan dalam pengembangan sistem komunikasi dan sensor modern. Kemampuan untuk merekam dan menganalisis suara telah menjadi komponen penting dalam sistem deteksi dini dan komunikasi militer.